Perkenalkan, saya Nadia Septiana, NIMG 023122 dari kelompok W10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ACL injury, lalu plexus brachialis, dan juga wing scapula. Baik, yang pertama adalah ACL injury. Nah, apa itu ACL injury? Jadi, ACL injury adalah cedera robeknya ligamentum cruciatum anterior atau anterior cruciate ligament, yaitu ACL sendiri, yang berada pada lutut. Biasanya bisa karena pendaratan tiba-tiba dan juga benturan keras pada lutut. Cedera ini biasanya terjadi pada pemain sepak bola. Nah, jenis cedera ini tuh ada dua, ada partial atau hanya sebagian dari ligamen yang cedera, lalu ada complete, yaitu seluruh ligamen tersebut cedera atau robek. Lalu artikulasi yang terkait pada ACL injury itu adalah articulatio genu. Oke, kita akan membahas mengenai articulatio genu. Nah, jadi articulatio genu itu melibatkan beberapa tulang atau osa. Nah, yang terlibat itu yang pertama adalah os patella di sini, lalu ada os femur di sini, ini, lalu ada os tibia. Nah, mereka pertemuan antara tulang-tulang tersebut akan menjadi articulatio genu. Bisa dilihat os fibula ini tidak ikut dalam articulatio genu karena dia hanya berartikulatio atau bersendi dengan os tibia saja, ya tidak bersendi dengan femur dan juga patella. Jadi bisa disimpulkan bahwa osa terkait pada artikulatio genu ini adalah os femur, os patella, dan juga os tibia. Berikutnya yaitu ligamen-ligamen pada artikulatio genu. Nah, ligamennya ada apa saja? Yang pertama adalah ligamen meniscofemorale posterius sebelah sini. Lalu ada ligamen collateral tibiale sebelah sini. Lalu ada ligamen popliteum obliquum ini, oblik bentuknya. Lalu ada ligamen cruciatum posterius sebelah sini. Ini, lalu ada ligamen cruciatum anterius. Nah, ini tadi adalah ligamen yang cedera pada ACL. Lalu berikutnya ada ligamen collateral fibulare, di mana di sini ligamennya. Di sini juga ada ligamen capacitis fibulare posterius di sebelah sini. Nah, ligamen-ligamen tadi akan memperkuat articulatio genu itu sendiri. Berikutnya ada otot-otot pada articulatio genu, yaitu yang pertama ada musculus quadriceps femoris. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yaitu untuk ekstensi dari lutut. Nah, yang menginervasi itu adalah nervus femoral. Lalu yang kedua ada musculus semitendinosus. Fungsinya itu untuk flexor dan juga internal rotator dari lutut itu sendiri. Inervasinya yaitu oleh nervus tibial. Lalu yang ketiga ada musculus semimembranosus. Fungsinya sama untuk flexor internal dan rotator of the knee. Lalu inervasinya oleh nervus tibial sama. Lalu berikutnya ada musculus gracilis. Nah, ini fungsinya sama untuk flexor dan juga internal rotator of the knee. Lalu inervasinya oleh nervus obturator. Lalu ya berikutnya ada musculus sartorius. Fungsinya untuk flexor dan juga internal rotator dari knee itu sendiri. Inervasinya oleh nervus femoral. Lalu berikutnya ada musculus popliteus. Fungsinya itu apa? Ada dua. Yang pertama itu seperti yang tadi, flexor dan juga internal rotator dari knee atau lutut. Lalu untuk mencegah femur dari slipping atau tergelincir ke depan pada tibia saat kita squat, yaitu misal kita jongkok. Nah, itu nanti musculus popliteus ini akan mencegah femur ini slipping atau tergelincir ke depan dari tibia. Terus inervasinya oleh nervus tibial. Lalu berikutnya ada musculus tensor fasciae latae. Jadi fungsinya untuk ekstensi ketika lutut itu diekstensikan, tapi ini hanya weak extensor. Terus habis itu ada juga fungsi sebagai weak flexor atau fleksi pembuat fleksi lemah dan juga external rotator dari knee ketika fleksinya itu lebih besar daripada 30 derajat. Nah, terus nanti diinervasi oleh nervus superior gluteal. Berikutnya ada musculus gastrocnemius. Nah, ini fungsinya untuk
weak flexor of the knee atau fleksi lemah dari lutut. Lalu ada weak internal and external rotator of the knee, yaitu rotator internal juga eksternal secara lemah dari knee itu sendiri. Lalu ada strong plantar flexor and invertor of the heel. Ini akan menjadi pembuat fleksi yang kuat pada plantar dan juga invertor of the heel. Ini inervasinya oleh nervus tibialis. Lalu berikutnya yang terakhir ada musculus biceps femoris. Fungsinya itu untuk membuat fleksi yang kuat dan juga external rotator dari knee atau lutut itu sendiri. Nah, diinervasi oleh nervus sciatic. Dan bisa dilihat sini itu ada inervasinya secara spinal. Oke, berikutnya kita akan lanjut. Nah, tendon. Ini tendon-tendon yang berada di articulatio genu. Yang pertama yaitu ada tendon dari musculus adductor magnus di sini. Ini ada tendonnya. Yang kedua ada tendon dari musculus semimembranosus di sini. Lalu berikutnya ada tendon dari musculus gastrocnemius caput lateral di sini. Lalu ada tendon dari musculus biceps femoris di sebelah sini. Lalu ada tendon dari musculus popliteus yang bagian sini. Bagian ini. Oke, lanjut. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai bursa. Nah, bursa-bursa yang khas pada artikulasi genu itu di sini akan saya bahas. Tapi pertama kita harus tahu apa itu bursa. Jadi bursa itu adalah kantung berisi cairan sinovial yang ditemukan di antara struktur penggerak dalam sendi dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan pada struktur tersebut. Nah, jadi bursa ini berisi cairan sinovial yang gunanya untuk mengurangi kerusakan pada struktur yang ia diami. Nah, bursa pada artikulasi genu ini ada 4. Yang pertama yaitu bursa suprapatella. Bisa dilihat ya, ini ada bursa suprapatella di sebelah sini. Nah, bursa suprapatella ini adalah perpanjangan dari rongga sinovial lutut. Letaknya itu antara paha depan femoris dan juga tulang paha atau os femur itu sendiri. Bisa dilihat ini di depannya os femur, lalu akan ada juga di bagian antara paha depan femoris. Lalu berikutnya ada bursa prapatella. Bisa dilihat ya, di sini ada bursa subfacialis prapatellaris. Nah, bursa ini ditemukan antara puncak patella dan juga kulit. Lalu berikutnya ada bursa infrapatella. Nah, ini bagian profunda ya. Nah, terbagi jadi dua, yang profunda dan juga superficial atau dangkal. Nah, bursa yang profunda itu terletak di antara tibia dan juga ligamen patella. Permukaannya di antara ligamen patella dan juga kulit. Lalu berikutnya ada bursa semimembranosus. Nah, letaknya itu di posterior sendi articulatio genu di antara musculus semimembranosus dan juga kepala medial gastrocnemius. Oke, jadi yang bursa semimembranosus tadi letaknya di antara musculus semimembranosus dan juga musculus gastrocnemius yang kaputnya di medial. Oke, lanjut. Berikutnya saya akan membahas mengenai arteri yang ada pada ekstremitas inferior. Jadi, asal dari arteri-arteri yang berada atau arteria yang pada ekstremitas inferior itu asalnya dari arteri iliaca communis. Nah, arteri iliaca communis ini akan bercabang menjadi arteri iliaca eksterna dan juga internal. Nah, arteri iliaca eksterna nanti itu akan lanjut menjadi arteri femoralis. Nah, ini tuh dia arteri iliaca eksterna tadi akan ke anterior articulatio sacroiliaca, lalu ke bawah ligamen inguinale di dalam lacuna vasorum, nanti berikutnya akan menjadi arteri femoralis. Nah, di sini. Nanti berikutnya setelah arteri femoralis ini melewati canalis adductorius di sini habis lewat, nanti dia akan dinamakan dengan arteri poplitea. Dan bisa dilihat di sini ini ada arteri poplitea, dia ke bagian posterior ya, nanti menjadi arteri poplitea.
Oke, lanjut. Nanti arteri poplitea ini akan berjalan turun di bawah arcus tendineus dan arcus tendineus musculus solei. Kemudian ia akan bagi diri menjadi arteri tibialis posterior, jadi dia di posterior. Lalu ada arteri tibialis anterior, dia berarti ke anterior ke sini. Nah, arteri tibialis posterior ini akan menjadi arteri fibularis yang di posterior. Yang posterior ini akan menjadi arteri fibularis di sebelah sini nih. Jadi turun terus jadi arteri fibularis. Nah, setelah menjadi arteri fibularis, yaitu akan ke malleus lateralis, kemudian ke kanalis malleolaris. Di sekitar malleus medialis nanti dia akan sampai plantar atau telapak kaki. Nah, di sini arteri di plantar tuh nanti arterinya itu akan bercabang jadi dua terminal, yaitu arteriae plantaris medialis et lateralis. Di sini cabangnya, kalau misal arterinya yang cuma satu itu ada arteri plantaris medialis, lalu juga ada arteri plantaris lateralis. Ya, ini tuh merupakan bercabangan dari arteri tibialis posterior. Nanti yang ke bawah jadi arteri dua ini. Lalu tadi yang bagian depan yang arteri tibialis anterior itu akan menembus membrana interosea cruris untuk mencapai kompartemen ekstensor. Nah, kemudian setelah menembus itu dia akan menjadi arteri dorsalis pedis. Nah, di sini dia bakal jalan terus nanti jadi arteri dorsalis pedis di sebelah sini. Oke. Lanjut ke vena. Jadi, vena di ekstremitas inferior itu utamanya akan terbagi menjadi tiga, yaitu vena sapena magna, vena sapena parva, dan juga vena anterior tibiali. Nah, yang vena sapena magna itu akan bertemu di vena femoralis. Lalu yang vena sapena parva dan juga vena anterior tibia itu akan bertemu di vena poplitea, yang nanti merupakan kandungan dari fossa poplitea. Nah, dari plantar, gambarnya ini yang vena sapena magna, dia berjalan ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Lalu yang vena sapena parva itu yang ini. Nanti ke sini, nanti ketemu di vena poplitea sama yang vena anterior tibia. Nah, ini venae tibialis anterior. Ini nanti akan ketemu. Jadi dia ini vena sapena parva dan juga vena tibialis anterior. Ini vena tibialis anteriores itu akan ketemu di vena poplitea. Nah, lalu dari plantar itu akan ada beberapa vena seperti vena plantar digiti, vena plantar metatarsal yang nanti naik ke di venous plantar arch. Nah, itu akan bercabang jadi dua, lalu akan bertemu di vena posterior tibia. Nah, jadi vena-vena yang ada di plantar itu nanti akan ketemu di vena posterior tibial di sini. Nah, di situ tuh sebenarnya vena posterior tibial ini akan berlanjut dan bertemu di vena poplitea juga. Jadi sama-sama menjadi pertemuan di vena poplitea ini. Nah, nanti setelah itu akan naik ke atas menjadi vena femoralis. Nanti di atas lagi nanti akan ada vena iliaca eksterna. Nah, terus si vena sapena magna ini punya beberapa penyuplai. Nah, penyuplainya itu ada di sini. Ada vena epigastrica superficialis di sebelah sini, lalu ada venae pudendae externa di sebelah sini, lalu ada vena circumflexa femoris medialis di sebelah sini, lalu ada vena sapena accessoria di sebelah sini. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai plexus brachialis. Nah, apa itu plexus brachialis? Plexus brachialis sendiri adalah anyaman syaraf atau sekumpulan syaraf yang membentang dari C5 sampai T1. Nah, saraf-saraf ini nanti akan mempersarafi ekstremitas atas pada manusia. Oke, lanjut. Ya, bisa dilihat di sini roots atau akarnya itu dari C5 sampai T1. Dari sini sampai ke sini. Nah, plexus brachialis ini dibagi menjadi dua, yaitu pars supraclavicularis dan juga pars infraclavicularis.
nanti yang pars infraclavicularis akan dibagi menjadi 3 fasciculus, yaitu fasciculus posterior dari C5 sampai T1, fasciculus lateralis dari C5 sampai C7, dan juga fasciculus medialis dari C8 sampai T1. Lalu nanti plexus-plexus ini nanti akan bertemu membentuk trunkus. Nah, di sini ada 3 trunkus, yaitu trunkus superior, A+, ini trunkus superior, lalu nanti ada trunkus medius sebelah sini, lalu akan ada trunkus inferior sebelah sini. Lalu trunkus ini akan bentuk divisi-divisi. Nah, divisi tadi akan bertemu menjadi fasciculus. Nah, divisinya itu ada divisi anterior dari trunkus superior di sini. Nanti itu akan membentuk fasciculus lateralis. Lalu nanti ini ya, membentuk fasciculus lateralis di sini. Lalu divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis. Di sini ini membentuk fasciculus medialis. Lalu semua divisi posterior dari semua trunkus akan membentuk fasciculus posterior. Nah, fasciculus posterior itu ada di sini. Nah, baik, sekarang kita akan menjelaskan pars supraclavicularis sama pars infraclavicularis. Nah, di pars supraclavicularis ini ada otot-otot percabangan dari brachial plexus menuju musculus scalae dan juga musculus colli longus. Nah, ini dari C5 sampai C8, dari sini sampai ke sini. Lalu ada nervus dorsalis scapulae, ada nervus thoracic longus, nervus supraclavicularis, dan juga nervus subclavius. Nah, di pars infraclavicularis yang fasciculus posterior itu akan ada nervus axillaris ini, itu dari C5 sampai C6 rootsnya. Lalu akan ada nervus radialis yang rootsnya dari C5 sampai T1. Ini nervus radialis. Lalu ada nervus subscapularis dari yang rootsnya dari C5 sampai C7. Lalu ada nervus thoraco-dorsalis. Yang fasciculus lateralis itu nanti akan ada nervus musculocutaneus di sini, musculocutaneus. Lalu akan ada nervus medianus. Lalu nanti akan ada nervus pectoralis lateralis. Yang fasciculus medialis itu nanti akan ada nervus medianus yang radix medialis, lalu akan ada nervus ulnaris di sini, lalu akan ada nervus cutaneus brachii medialis ini, lalu nanti akan ada nervus cutaneus anterobrachii medialis ini, dan juga nervus pectoralis medialis. Oke, setelah ini akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nervus dan juga musculus yang dipersarafi oleh nervus tersebut, atau musculus yang diinervasi oleh nervus ini. Yang pertama ada nervus thoracic longus, itu menginervasi musculus serratus anterior. Lalu ada nervus axillaris yang mempersarafi atau menginervasi musculus teres minor dan juga musculus deltoideus. Lalu ada nervus radialis yang menginervasi muskuli pada kompartemen posterior, regio anterobrachii dan juga brachium. Lalu ada nervus medianus yang menginervasi muskuli kompartementum anterior brachium, kecuali musculus flexor corpi ulnaris bagian tengah ulnar, dan juga musculus flexor digitorum profundus. Berikutnya ada nervus musculocutaneus yang menginervasi muskuli kompartementum anterior brachium seperti muskuli brachialis, musculus biceps dan juga musculus brachialis. Yang terakhir ada nervus ulnarus, ini menginervasi musculus flexor carpi ulnaris dan juga setengah bagian dari ulnar flexor digitorum profundus dan juga otot-otot insiksik tangan. Oke, berikutnya kita akan membahas regiodorsum beserta origo insertio serta musculus punusumnya. Nah, regiodorsum ini di sini muskulusnya ada ini ya. Yang pertama ada levator scapulae ada di sini. Lalu ada rhomboideus minor ada di sini, ada musculus trapezius ada di sini, ada musculus rhomboideus major ada di sini, dan juga ada musculus latissimus dorsi ada di sini. Nah, yang pertama itu musculus trapezius, origonya itu ada protuberantia occipitalis externa, processus spinosus VC7 dan juga semua VT. Nah, insersionya itu ada clavicula, spina scapula, dan juga acromion. Inervasinya oleh nervus accessorius. Yang kedua ada musculus latissimus dorsi. Ini origonya itu ada processus spinosus
yang ke-7 ini juga sampai 12, lalu ada spina iliaca dan juga 4 costa bagian bawah. Insertionnya ada di sulcus intertubercularis sumeri dan juga diinervasi oleh nervus sciatica. Berikutnya ada musculus rhomboideus major, yaitu proses spinosus 2-5, dan insertionnya oleh margus medialis scapulae dan juga diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Berikutnya ada musculus rhomboideus minor, oligonya dari proses spinosus VC7 dan VT1. Insertionnya sama, margo medialis scapula juga diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Yang terakhir ada musculus levator scapulae yang origonya dari proses transversus VC1-4. Insertionnya dari margo medialis scapulae atau angulus superior, diinervasinya sama itu oleh nervus dorsalis scapula. Oke, berikutnya kita akan bahas salah satu kelainan pada ekstremitas atas yaitu wing scapula. Nah, jadi wing scapula itu adalah lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus. Di mana sih nervus thoracalis longus? Nah, nervus thoracalis longus itu ada di sini. Dia menginervasi musculus serratus anterior. Nah, nanti apabila nervus thoracalis longus ini terjadi cedera, maka scapula itu akan tertarik ke arah medial juga superior tubuh. Sehingga nanti ketika dilihat, scapula itu akan terlihat menonjol dan juga berbentuk seperti sayap. Gejalanya tuh ada nyeri, penurunan kekuatan, gangguan rentang gerak, biasanya pada fleksi. Jadi penderita itu tidak bisa melakukan fleksi dengan maksimal dan juga tidak bisa mengangkat tangan mereka. Nah, ini gambarnya. Apabila dari belakang, maka nanti scapula itu akan tertarik ke arah medial dan juga superior dan terlihat seperti sayap. Nah, bagaimana pemeriksaan fisiknya? Pemeriksaan fisik dilakukan itu nanti pasien akan dipersilakan untuk melakukan fleksi dan juga gerakan push up ke dinding. Apabila nanti hasilnya positif, maka akan terbentuk seperti ini, penonjolan scapula ke arah medial dan juga superior. Lalu treatment atau pengobatan yang dapat dilaksanakan itu ada 2 opsi, ada non bedah dan juga bedah. Nah, kalau non bedah itu biasanya akan diobservasi selama 6 bulan sampai 2 tahun, lalu akan diberikan terapi fisik ringan. Tapi biasanya itu akan lebih dilakukan ke bedah ini. Bedah ini dilakukan dengan muscle transfer, yaitu pemotongan musculus pectoralis major dan juga memindahkannya ke musculus serratus anterior yang tadi dibersaraf oleh nervus thoracalis longus. Nah, bisa juga dilakukan pemindahan kepala sternum musculus pectoralis major ke batas inferior scapula. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.